mohon izin Mas Eko, teman-teman semua. Ini nggak usah terlalu formal, nggak apa ya? Kalau terlalu formal saya jadi ngedek sendiri. Iya, saya dengar cerita semua dari teman-teman semua dan jujur saya bangga sih. Karena sebelum kita kesini kemarin kita sudah meeting dulu sama teman-teman di DSO Madiun. Saya tuh tanya sama teman-teman gitu, kehadiran 76 Happy Community di desa teman-teman ada dampak positif apa enggak sih? Dan saya makanya tadi saya dengar dulu cerita dari teman-teman, benar gak kehadiran 76 Happy Community melakukan suatu dampak perubahan yang positif di desa teman-teman seperti itu. Nah setelah saya dengar semuanya, jujur saya senang dan saya bangga sama teman-teman semua. Karena ini mungkin teman-teman belum tahu ya, mungkin Pak Saburi udah tahu karena saya mungkin pernah ngomong ini ya. Visi 76 Happy Community itu cuma satu kok. Jarum 76 yang maju, desanya harus maju. Visi kita itu kok. Jarum 76 yang maju, desanya harus maju. Kenapa kita punya visi seperti itu? Kenapa kita punya visi seperti itu? Karena bagi kami di Jarum khususnya 76 Happy Community, teman-teman adalah keluarga kita itu. Kita nggak mau jadi brand yang egois hanya mementingkan diri sendiri. Tapi gimana caranya? Apa sih yang kita bisa lakukan kembali untuk masyarakat desa? Apa sih yang bisa kita lakukan kembali untuk keluarga-keluarga kita di desa-desa? Nah makanya setiap kalau teman-teman lihat semua pergerakan 76 Happy Community itu melakukan sesuatu yaitu membangun desa itu. Dan karena hal itu yang menjadi salah satu visi dan tujuan utama kita semua itu. Makanya kalau teman-teman mungkin sering dengar ada program Ramadan Happy, Pasar Happy, Merdeka Happy dan lain sebagainya. Program itu hanya sebagai tools atau alat supaya kita bisa mulai belajar mencintai desa kita kembali. Karena dulu 5-6 tahun lalu kalau saya ke beberapa desa, saya selalu mengajukan 2 pertanyaan kepada warga desanya. Pertama yang pertanyaan saya tanyakan, teman-teman semua cinta gak sama Indonesia? Dan saya yakin 100% pasti jawab cinta sama Indonesia. Tapi ketika saya ajukan pertanyaan kedua, gak ada yang berani jawab. Pertanyaan kedua saya gampang kok. Kalau kalian cinta sama Indonesia, apa yang kalian sudah perbuat untuk desa kalian? Nah di saat pertanyaan seperti itu, orang langsung mikir gitu. Karena gini loh, saya punya logika, secara logika ya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, benar ya? Kalau kita bisa mencintai sesuatu yang lebih besar dari Sabang sampai Merauke Indonesia, tapi kok kita bisa nggak peduli sama desa kita itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai sesuatu yang besar, tapi kita nggak peduli sama desa kita sendiri? Desa tempat di mana sebagian besar teman-teman lahir di desa ini itu. Makan, tidur dan semua ada di desa ini. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai sesuatu yang besar Sabang sampai Merauke, tapi kok kita nggak peduli sama desa kita itu? Nah terus yang kedua, kalau saya 5-6 tahun lalu ke desa-desa, jujur saya sedih. Indonesia itu seperti kehilangan nilai luhur Indonesia itu, di mana gotong royong udah nggak ada lagi, sudah tidak ada rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, silaturahmi sudah mulai hilang, dan yang terakhir yang tadi saya bilang, mencintai desanya itu. Indonesia itu merdeka bukan karena satu kota Batavia, jujur ya, setuju ya teman-teman semua kan? Indonesia merdeka itu karena Sabang sampai Merauke punya cita-cita yang sama, visi yang sama untuk Indonesia merdeka. Nah sama seperti desa, kita nggak mungkin bisa membangun desa kita masing-masing kalau kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Makanya tadi di awal Mas Tri udah bilang kan, slogan Merdeka Happy apa? Indonesia adalah kita. Indonesia adalah kita. Kalau Mas Indonesia adalah kita. Indonesia adalah kita. Indonesia adalah kita. Sama. Desa ini bukan hanya tentang Pak Kades, bukan hanya tentang Karang Taruna, bukan hanya tentang warga desa. Desa ini adalah tentang kita semua. Dan kalau bukan kita yang berubah desa ini menjadi lebih baik, siapa yang akan berubah desa ini lebih baik? Kayak Pak Kades, perangkat desa butuh dukungan Karang Taruna, butuh dukungan anak muda, butuh dukungan warga desanya supaya desanya bisa lebih baik. Nah sebenarnya setiap program yang kita lakukan, laksanakan, hasilnya kan ada fasum dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan utamanya dari semuanya itu supaya timbul lagi rasa saling peduli sama desanya.
rasa untuk mencintai desanya, dan rasa untuk memikirkan sesuatu, membangun mimpi-mimpi yang dulu nggak pernah ada, mungkin nggak berani memimpikan sesuatu untuk desanya. Kemarin saya ke desa Jiman, ada satu dari desa yang bilang bahkan desanya itu udah puluhan tahun nggak pernah ada lampu penerangan jalan umum. Bahkan pemudanya sendiri nggak berani bermimpi untuk punya lampu penerangan jalan. Sukowidi ya, nah desa Sukowidi. Tapi setelah kita bergabung dengan 76 Happy Community, ternyata mereka sudah mulai berani bermimpi sesuatu yang besar, dan udah berapa lampu penerangan jalan? Udah ada puluhan lampu penerangan jalan di desanya itu. Nah, hal seperti itu yang kita mau tanamkan kembali setiap program-program yang kita laksanakan saat ini. Tujuannya satu, supaya kita bisa belajar mencintai desa kita. Terus kedua, saling peduli satu dengan yang lainnya. Terus yang ketiga, timbul lagi rasa guyup satu dengan yang lainnya. Dan hal-hal seperti itu yang gak bisa dibeli sama uang. Sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau Jarum 76 mau kasih lampu penerangan jalan umum, bisa kok langsung kasih. Terus kalau Jarum mau kasih gapura, bisa kok. Tapi ketika Jarum langsung kasih, warga desa langsung bilang, oh itu disponsorin Jarum, itu disponsorin Jarum. Gak ada rasa memilikinya itu loh. Tapi ketika teman-teman melakukan perjuangan bersama, akan ada timbul rasa memiliki. Terus teman-teman mungkin nanya, kenapa sih ada program kumpul cangkang? Ini yang pertama, supaya teman-teman bisa silaturahmi lagi satu dengan yang lainnya. Dulu di beberapa desa, bahkan banyak desa, banyak khususnya anak mudanya, Karang Tarunanya itu bahkan antar RT aja karena pandang-pandang aja bisa saling ribut, tawuran satu dengan yang lainnya. Karena nggak pernah berinteraksi lagi, sehingga timbul rasa curiga, saling berpikiran negatif, padahal satu desa gitu. Kalau desanya seperti itu gimana mau maju gitu. Nah, hal seperti itu kenapa sih kita menggerakkan khususnya teman-teman dari Karang Taruna atau komunitas desa, supaya teman-teman bisa berinteraksi lagi sama warga gitu. Dan yang kedua, supaya warga bisa melihat perjuangan teman-teman. Ketika teman-teman bilang, Bu, dari satu bungkus rokok ini ada nilai yang balik ke desa kita supaya bisa misalnya membangun lampu penerangan jalan umum. Saya yakin respon pertama kali warga akan bilang, mana mungkin. Bener ya, teman-teman pasti sudah ngalamin itu semua. Mana mungkin dari, mohon maaf, ini kan bungkus rokok sampah ya? Setuju ya? Setuju. Tiap hari dibakar. Iya. Masa sih dari sampah ini bisa jadi lampu penerangan jalan umum? Tapi ketika lampu penerangan jalan umum itu jadi, pasti bapak atau ibunya pasti bilang, kok bisa ya? Dan yang kedua, mereka akan lihat, kok bisa ya anak-anak di Karang Taruna dan lain sebagainya, komunitas desa yang ada melakukan suatu perubahan yang dimana itu dulu hanya mimpi, kok bisa jadi kenyataan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak bisa dibeli sama uang. Mohon maaf istilah kasarnya, saya ambil contoh Karang Taruna yang tadi. Karang Taruna yang tadi bahkan dicap mabok-mabokan, dicap mohon maaf pemuda nggak berguna di desanya. Tapi sekarang anak Karang Taruna itu sudah bisa berdiri sama-sama sama kepala desa, bahkan kepala desa mau ngelakuin apa-apa nanya ke Karang Tarunanya gitu. Karena semua warga melihat perjuangan mereka dan ada perubahan suatu yang positif gitu. Nah, itu yang kita mau lakukan, di mana teman-teman anak-anak muda Karang Taruna komunitas desa yang punya mimpi sesuatu desanya melakukan suatu perubahan untuk desanya. Dan tanpa teman-teman sadari semua, teman-teman itu sudah mengukir sejarah masing-masing di desa teman-teman. Karena dengan adanya kehadiran teman-teman semua dan dukungan dari kepala desa dan lain sebagainya, suatu yang dulunya hanya mimpi, ternyata itu bisa jadi kenyataan seperti itu. Karena itu kita peduli sama teman-teman semua, dan kita mau bersama kita lakukan sesuatu untuk desa kita ngebangun desa kita. Saya yakin teman-teman semua masih banyak mimpi-mimpi yang lain, setuju ya? Pasti masih banyak mimpi-mimpi yang lain. Saran dari saya, kalau saya boleh kasih saran, setiap mimpi-mimpi yang teman sudah mimpikan, sosialisasikan ke warga. Syukur-syukur perangkat desanya mendukung itu. Sosialisasikan ke seluruh warga supaya warga juga bisa tahu apa sih dari program ini yang kita mau lakukan. Misalnya lampu penerangan jalannya, kita mau tujuannya punya 100 lampu penerangan jalan kayak di desa Jiman itu udah 1000 lebih lampu penerangan jalan, padahal 100
100 lampu penerang 1000 meter, ada 100 lebih lampu penerangan jalan. Nah seperti itu loh. Jadi setiap kita punya mimpi apa, ajak warga desa, sosialisasikan. Karena kalau semakin banyak warga yang terlibat, mimpi kita akan semakin cepat terrealisasi gitu. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua, setiap proses yang kita jalani ini harus kita jalani supaya teman-teman bisa mengerti artinya perjuangan itu. Ingat, Indonesia merdeka itu bukan karena pemberian. Indonesia merdeka itu karena perjuangan. Dan hal-hal itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, harus ada perjuangan. Kita jangan jadi manusia yang dikit-dikit maunya instan gitu. Tapi kita harus mengerti proses gitu. Saya sering bilang sama teman-teman di Karang Taruna dan di teman-teman di desa dan komunitas desa, jadilah pencinta proses supaya kalian bisa menghargai hasil. Karena segala sesuatu yang berharga membutuhkan proses. Karena contohnya ini, kenapa emas sama tembaga lebih mahal emas? Warnanya mirip kan, emas sama tembaga kan? Tapi kenapa lebih mahal emas? Karena prosesnya beda. Segala sesuatu yang prosesnya mungkin tampaknya berat, tapi ketika itu dilalui, hasilnya akan lebih berharga. Nah, balik lagi saya mau bilang, kalau prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau hasilnya nggak baik, berarti ada yang salah sama prosesnya. Nah, hal seperti ini yang saya mau tekankan sama teman-teman. Setiap mimpi yang kita lalui ini pasti akan ada suka dan duka. Karena kita sedang bangun suatu proses sama-sama. Tapi di saat suka duka itu kita harus jalani sama-sama. Supaya nanti desa teman-teman ketika menjadi maju dan lain sebagainya, dan apalagi bisa menjadi desa mandiri, teman-teman bisa bangga karena itu hasil kerjasama kita semua itu. Ada nama-nama teman-teman yang akan mengukir sejarah di desa teman-teman semua. Nah makanya ini saya juga mau bilang sama teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Pak Ronald, kenapa Happy Community itu gerakannya lebih banyak untuk positif untuk warga desa gitu. Karena gini loh, saya punya prinsip, kalau kita peduli sama orang lain, Tuhan pasti peduli sama kita kok. Kalau kita tidak peduli sama orang lain, Tuhan juga gak punya waktu mikirin kita. Tuhan akan mikirin orang lain. Terus yang kedua, saya selalu tekankan juga, kalau kita tabur yang baik, kita pasti akan tua yang baik. Karena sampai sekarang saya belum pernah lihat ada orang nanamnya tomat hasilnya durian. Di sini pernah ada nggak ada orang nanam tomat hasilnya durian? Belum pernah ada ya. Nah itu hal seperti itu. Makanya kayak contohnya tadi Mas Joko bilang bisa diangkat jadi Karang Taruna Semagetan. Sampai mungkin Mas Joko pun ini nggak pikir kan, Mas Joko bisa jadi seperti ini karena proses Mas Joko yang sudah Mas Joko lewati, sehingga orang itu melihat ada suatu nilai kepercayaan yang diberikan. Dan kepercayaan itu dihasilkan dari sebuah proses. Makanya tadi saya bilang, kepercayaan itu harga yang paling mahal. Dan itu butuh proses. Betul ya Mas Joko ya? Nah, saya mau tekankan sekali sama teman-teman. Baik, tadi saya mau bilang, tadi saya bilang apa? Jadilah pencinta proses supaya bisa menghargai hasil. Karena segala sesuatu yang berharga itu membutuhkan proses. Nah itu yang saya mau tekankan juga sama teman-teman. Nanti mimpi tertinggi yang kita mau capai sama-sama, desa ini bisa jadi desa mandiri. Salah satu tujuan utamanya itu kok, di mana Karang Taruna atau komunitas desanya bisa membuka lapangan pekerjaan di desanya. Ya, nggak perlu urbanisasi ke kota-kota besar. Karena gini loh tuh, 5-6 tahun lalu kalau saya ke desa-desa, jujur saya tuh jarang sekali ketemu anak muda. Nah hal seperti itu yang menyebabkan perangkat desa sulit untuk bergerak memajukan desanya. Betul ya gitu ya perangkat desa. Bung Karno aja butuh 10 pemuda, setuju ya? Pak Kades juga butuh orang-orang yang peduli sama desa ini untuk melakukan suatu perubahannya. Nanti someday kita akan ada studi banding ke teman-teman kita yang desanya sudah jadi desa mandiri, di mana desa organisasinya, komunitas yang sudah bisa membuka lapangan pekerjaan di desanya. Bahkan yang kemarin yang terbaru teman-teman bisa search Kakao Space, dan dia desanya tuh bisa dibilang nggak punya potensi alam apa-apa, tapi
tapi mereka bisa memanfaatkan UMKM yang ada di desanya sehingga pendapatan mereka per bulan itu udah puluhan juta itu. Dan yang mengelola itu anak-anak karang tarunanya. Nanti kita akan studi banding ke desa-desa seperti itu. Tapi yang terpenting saat ini kita harus sama-sama melalui prosesnya. Karena gini loh, saya nggak mau ketika terlalu cepat teman-teman terus tiba-tiba punya usaha dan menghasilkan nilai yang uang yang cukup besar, tiba-tiba teman-teman berantem gara-gara uang itu. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Butuh proses untuk supaya teman-teman pertama bisa saling percaya satu dengan yang lainnya. Jangankan teman-teman yang ramai, suami istri pun kalau nggak ada saling percaya bisa ribut gara-gara uang. Bener ya? Sahabat, nggak usah suami istri, keluarga pun kalau tidak ada rasa saling percaya, gara-gara uang bisa saling ribut, bisa putus tali saudara. Dan hal itu yang kita nggak mau itu. Ingat, tujuan kita itu cuma satu, kita mau desa kita maju. Dan kita lakuin sama-sama, dan harus ada rasa saling percaya satu dengan yang lainnya, karena kita punya mimpi yang sama. Jadi hal seperti itu nanti kita lalui proses sama-sama sampai desa teman-teman bisa jadi desa mandiri. Jadi sekarang ini kalau saya boleh quote yang Bung Hatta bilang, Bung Hatta kan pernah bilang kan, Indonesia tidak akan berjaya karena satu obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan berjaya karena lilin-lilin di desa-desa. Makanya kan kalau kalian lihat kan Pak Jokowi selalu menekankan ayo desa harus maju, ayo desa harus maju. Karena kekuatan Indonesia itu adalah di desa-desa. Dan semua yang kita lakukan ini untuk membangun desa kita, karena kita mau Indonesia kita semakin kuat, setuju ya? Karena Indonesia adalah kita. Karena Indonesia adalah Kita. Karena Indonesia adalah Kita. Dan kita harus bangga kita bisa menjadi bagian dari itu. Dan mungkin satu hal lagi yang perlu teman-teman tahu, 5-6 tahun lalu desa happy atau 76 happy community di desa itu hanya belasan. Tapi sekarang kita sudah mencapai kurang lebih 600 desa. Dan itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sudah sampai ke Kalimantan. Jadi kita ini adalah suatu organisasi yang bergerak besar dan bersama, dan kita punya tujuan untuk Indonesia itu. Dan kita mulai dari desa kita masing-masing. Jadi saya mohon doanya buat teman-teman semua, doakan supaya 76 supaya penjualannya sangat bagus, karena semua yang kita lakukan ini adalah semua berasal dari penjualan kita, semua yang kita kembalikan untuk desa dan warga itu. Jadi mohon doanya supaya program-program dan makin banyak desa yang bisa kita tolong sama-sama supaya Indonesia kita bisa semakin kuat. Setuju ya? Dan terakhir saya mau cerita. Tadi pagi saya lagi lihat Instagram, saya ketemu ini ada quote yang bagus itu. Teman-teman tahu burung elang? Tahu ya, burung elang adalah burung yang paling perkasa, terbangnya paling tinggi ya. Burung elang itu ketika dia terbang tinggi, ada cuma satu burung doang yang berani mendekat, bahkan duduk di atas burung elang, namanya burung gagak. Burung gagak itu selalu matokin burung elang itu supaya jatuh. Tapi respon burung elang itu beda. Burung elang itu nggak mempedulikan burung gagak itu, bahkan nggak berkelahi dengan burung gagak itu. Yang burung elang itu lakukan tau nggak? Melebarkan sayapnya, terus dia terbang semakin tinggi sampai akhirnya burung gagak itu kehabisan oksigen dan jatuh. Nah saya mau bilang sama teman-teman, ini seperti kehidupan kita. Mungkin dulu ada karang taruna atau pemuda desa dianggap sebelah mata, bahkan mungkin dicibir, mohon maaf, bahkan mungkin dianggap gak berguna untuk desanya. Jangan lawan dengan berkelahi atau dan lain sebagainya. Buktikan kalau kita bisa itu. Semua tergantung bagaimana dari cara kita merespon. Lihat burung elang tadi kan saya cerita, dia nggak berantem tapi dia mengepakkan sayapnya. Nah burung gagak itu berbicara orang-orang yang selalu memandang kita sebelah mata itu. Ketika ada orang yang memandang sebelah mata atau bahkan mungkin menghina dan lain sebagainya, ya kita harus lakukan perbesar kapasitas kita, terbang lebih tinggi lagi dan buktikan bahwa kita bisa. Karena ketika kita terbang lebih tinggi dan ada hasilnya, mereka sendiri akan melihat dan mereka sendiri akan berkata ternyata kalian bisa. Dan bahkan mungkin gara-gara kalian semua desa kita bisa berubah. Dan saya percaya teman-teman udah ngalamin itu semua. Penduduk yang dulu mungkin bilang nggak mungkin, tapi ternyata setelah pergerakan kita semua banyak orang yang bilang
Gara-gara kalian desa kita bisa berubah. Mohon maaf kurang peduli sama desanya gitu. Tapi kita jangan habiskan waktu seperti tadi loh. Jangan habiskan waktu untuk orang-orang yang nggak peduli gitu. Seperti burung elang tadi gitu. Jangan habiskan waktu dengan burung gagak itu gitu. Yang harus kita lakukan perbesar kapasitas kita, terbang lebih tinggi gitu loh. Yang kita lakukan adalah tujuannya satu, mencintai desa kita dan ngebangun desa kita. Nanti semua yang Pak Samuri kerjakan itu warga melihat ke hasilnya. Warga melihat perjuangan Pak Samuri. Mohon maaf, aku tidak harus cerita. Banyak kok hal seperti itu terjadi. Karena semua orang tuh melihat perjuangan dan semua orang melihat ini suatu hal yang baik. Karena balik lagi seperti saya bilang, kalau kita mikirin orang lain, Tuhan pasti angkat derajat kita kok. Yang perlu kita lakukan adalah cara merespon yang benar, cara kita bereaksi yang benar. Ingat tujuan kita apa? Membangun desa kita. Karena kita cinta Indonesia dan kita lakukan itu mulai dari desa kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Nufri sebelum saya tutup. Minta tambahan sedikit Pak Ronald. Sedikit aja. Ya 5 menit overtime-nya 10 menit. Mungkin tujuan kita adalah memajukan desa ya Pak Ronald, supaya desa kita lebih maju dan besar. Tapi bagaimana cara memajukan desa itu kalau individu dari setiap warga desa Karang Taruna, perangkat desa itu tidak bisa maju, tidak mau maju. Makanya kita sekarang Happy Community bergeraknya bukan cuma hard skill tapi juga soft skill. Jadi dulu yang misalnya Mbak Deasri Instagram, Mas Santok sekarang sudah jadi YouTuber. Jadi workshop, cerita kata, semuanya kita udah lakukan bersama-sama Mas Santok ya. Nah, kenapa kok bisa Mas Santok kok bisa lebih dulu? Mungkin ya, lebih dulu jadi YouTuber di DSO Madiun, khususnya Karang Taruna. Karena Mas Santok mau belajar. Mas Santok tak lihat dari beberapa workshop yang sudah kita lakukan bersama, selalu ada, selalu optimis, selalu tanya, walaupun dia sudah tahu jawabannya. Jadi teman-teman semua, bapak-bapak, gak ada batasan usia untuk belajar. Jadi semua apa yang kita fasilitasi, workshop, pelatihan, silaturahmi, antar desa, mari kita gunakan dengan maksimal mungkin untuk sharing, untuk semakin berkembang ke depannya. Karena kita nggak mau kalau terus bergantung pada jarum, karena tujuan kita mau bikin desa mandiri Pak Ronald ya. Jadi desa yang bisa mandiri sehingga bisa mengepakkan sayap elangnya sendiri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya selaku dari koordinator Muslim Happy Community untuk Jawa Timur mau mempromosikan ini, kita ada grup WA juga dari semua Karang Taruna di Jawa Timur. Contohnya macam-macam, Jember ada banyak sekali, dari Jember, dari daerah sini sampai ke Banyuwangi, bahkan sampai Kalimantan sudah ada. Jadi bapak-bapak yang mau gabung juga bisa untuk share-share informasi, banyak sekali. Itu sekian sudah cukup. Kalau mau gabung bisa ke Pak Erik atau Pak Ibel nanti untuk diundang ke grupnya langsung. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Grup itu memang fasilitas untuk sharing. Ini se-Jawa Timur dan Kalimantan. Di luar yang Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, Kalimantan, Jawa Tengah, Sabang sampai Merauke, itu urusan Pak Ronald. Kalau Jawa Timur, ya urusannya Karasidenan Madiun, aku masih beli. Terus teman-teman, mungkin tadi saya ingin menyambung, ingin memastikan bukan masalah anggarannya, tapi keikutsertaan kami dan niat tulus yang sudah dijelaskan sangat detail sama Pak Ronald terkait pembinaan yang kami lakukan. Itu bukan cuma masalah bangun fasum, tapi juga ada soft skill. Nah, soft skill ini saya jelaskan detailnya. Terakhir workshop yang
workshop yang mungkin untuk Pak Lurah juga, Pak Kepala Desa bisa tahu, workshop itu pembicaranya kami datangkan tuh memang nggak main-main lah. Itu inspire ya, beliau dulu mantan direktur Ban Michelin se Asia Pasifik yang bicara dia nggak ngomong kemarin ya, Pak Bayu nggak ngomong ya. Enggak, Itu. Pak Bayu. Pak Kun. Nah, Pak Kun itu Global TV pernah, SCTV produser. Jadi itu soft skill yang kami lakukan itu yang kemarin. Mudah-mudahan ke depan akan ada. Terus yang difasilitasi juga dari 76 webinar yang sering kami sebarkan undangannya untuk ikut webinar secara online itu jika bapak-bapak atau teman-teman ini ikut itu langsung dia ngitung, tek, muncul pesertanya satu orang itu 2-3 juta. Ya kami mohon itu untuk diikutkan. Jadi bukan untuk rame-rame atau untuk dapat piagam ya Pak Ronald. Itu pembawa acaranya itu entrepreneur terkenal biasanya seperti itu. Dan itu budgetnya dari Pak Ronald biasa webinar seperti itu. Jadi setiap masuk dia langsung kalkulatornya langsung jalan. Kayak gitu. Itu tujuan untuk membangun soft skill. Jadi bukan cuma sekedar memberikan ikan, tapi kail dan juga umpan kan. Terima kasih. Aku nambahin dikit yang tadi masalah webinar. Kenapa sih ada webinar gitu? Karena gini loh, saya tuh mau teman-teman tuh punya keahlian gitu, bisa mengupgrade value teman-teman semua. Jadi kalau ada webinar kayak kalau ada webinar UMKM yang terbaru, webinar YouTube dan lain sebagainya, salah satu tujuannya nih supaya bisa jadi YouTuber seperti Balai Asri. Karena gini loh, kita mau teman-teman itu bisa menambah nilai kayak tadi loh. Seperti elang yang merupakan sayapnya lebih tinggi. Karena saya percaya setiap teman-teman ini punya potensi. Cuma yang membedakan satu, teman-teman mau apa enggak. Tujuannya webinar itu bukan rame-ramein atau apalagi dapat piagam, bukan. Tapi tujuannya supaya kita sama-sama bisa belajar menjadi lebih baik sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses itu. Makanya tadi Pak Nofri udah ceritakan webinar itu sebenarnya kalau per orang itu mahal harganya jutaan itu. Tapi kita kasih free buat teman-teman, kita kasih gratis karena kita mau teman-teman tahu bahwa kita juga peduli pada setiap individu kalian gitu. Nah, tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau teman-teman nggak bisa meresponnya gitu. Karena teman-teman sering dengar kan kita nggak bisa tolong orang yang nggak mau ditolong. Dokter pun nggak bisa ngobati kalau orang itu tidak mau diobati gitu. Jadi pesan saya kalau ada webinar ikut pelajari sebaik mungkin supaya kita sama-sama bisa maju. Dan tujuannya itu menjadi desa mandiri. Saya yakin ketika bisa dari satu desa ini bisa ada jadi 10 pengusaha sukses, 10 pengusaha sukses itu buka lapangan pekerjaan 10, akan banyak anak muda yang nggak perlu keluar kota lagi, keluar dari desanya nggak perlu, tapi bisa tetap di desa dan membangun desanya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 76 Happy Community Madiun. Yang penting happy. Karang Taruna Balai Asri. Yang penting happy. 76 Happy Community Madiun. Yang penting happy. Indonesia adalah Kita. 76 Happy Community Madiun. Yang penting happy.